Shalom. Bertemu lagi dengan saya, dan ini adalah seri pengajaran iman Kristen. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul penghampaan diri atau kenosis. Saudara, seperti yang kita sudah bahas di seri sebelumnya, di mana Logos atau firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Dia yang tak terbatas menjadi terbatas di dalam diri manusia Yesus Kristus. Saudara, satu pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin Allah yang tak terbatas itu menjadi terbatas dalam diri Yesus Kristus? Ada orang yang berpikir bahwa kalau sampai Allah yang tak terbatas itu menjadi terbatas, maka dengan sendirinya dia bukanlah Allah lagi. Sebab sifat hakiki Allah adalah tak terbatas. Saudara, untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Saudara, pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Kristus berada dalam rupa Allah. Kata yang dipakai bagi istilah dalam adalah huparkon, yang memiliki arti menjadi ada atau keberadaan. Kata itu memiliki bentuk partisipal, yang berarti bahwa Kristus itu dahulu ada di masa lampau dan terus menunjukkan keberadaannya di masa kini. Selain itu, kata itu juga sekaligus memiliki bentuk kini, yang memiliki arti bahwa Kristus itu dahulu ada dan sekarang pun terus ada. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Kristus itu kekal, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi, sebelum Logos atau firman itu menjadi manusia, dia adalah Allah. Dan setelah Logos atau firman itu menjadi manusia, dia tetap Allah. Namun keberadaan yang adalah Allah itu tidak berusaha untuk dipertahankan, tetapi dia rela menghampakan dirinya. Saudara, kata menghampakan diri diambil dari kata ekenosen, dari kata kerja keneo, yang artinya mengosongkan. Saudara, kata mengosongkan sebenarnya kurang tepat, karena memiliki konotasi tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi yang lebih tepat adalah membuat dirinya sendiri menjadi tidak ada apa-apa. Dengan kata lain, Kristus tidak memperlihatkan sifat keilahiannya. Jadi, Allah menjadi manusia terjadi karena dia tidak memanifestasikan keilahiannya. Namun demikian, sifat keilahiannya tetap ada. Saudara, keberadaan Allah dalam diri manusia itu tetap dipertahankan. Hal itu terlihat dari kata huparkon tadi, bahwa sebelum jadi manusia, dia adalah Allah. Sementara dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Dan setelah dia menjadi manusia pun, dia tetap Allah. Saudara, dari keberadaannya yang tetap Allah itu menjadi manusia. Kata menjadi adalah terjemahan dari kata labon, dari kata lambano, yang memiliki bentuk auris, yang memiliki arti sekali di masa lampau telah mengambil. Dalam konteks ini, dia mengambil atau menambahkan bentuk manusia tanpa mengurangi keilahiannya. Jadi, tindakan penambahan bentuk manusia itu tidak mengurangi keilahiannya. Hal itu terlihat dari kata morfe atau rupa atau bentuk. Itu terdapat di ayat yang ke-7, di mana Kristus mengambil rupa atau bentuk, yaitu penambahan sifat manusia sejati kepada morfe atau bentuk Allah, seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-6. Dengan demikian, bentuk Allah yang tidak berubah itu ditambahkan bentuk manusia. Bentuk manusia yang ditambahkan itu betul-betul manusia sejati. Hal itu terlihat dari frasa menjadi sama dengan manusia. Frasa menjadi sama adalah terjemahan dari kata homoiomati, yang memiliki arti sama dengan dalam rupa dan sifat-sifat serta tindakan-tindakan manusia. Dengan kata lain, keberadaan kemanusiaan Kristus itu sama dengan manusia lainnya. Hal itu diperjelas dalam frasa dalam keadaan sebagai manusia. Frasa sebagai manusia terjemahan dari kata skemati, artinya penampilan atau bentuk eksternal. Hal itu menunjukkan pada bagian luar kemanusiaannya atau refleksi-refleksi yang dialami karena pemilikan bentuk atau rupa atau sifat hakiki kemanusiaan. Makanya tidak heran kalau Kristus terlihat lelah, haus, lapar, menangis, karena
memang dia adalah manusia biasa. Dengan demikian, Logos atau firman itu menjadi manusia tanpa mengurangi keilahiannya. Dan kalau suatu saat terlihat kemanusiaannya, tetapi di situ ada keilahiannya. Dan kalau suatu saat terlihat keilahiannya, di situ juga ada kemanusiaannya. Oleh karena itu, saudara, Logos atau firman yang adalah Allah itu bisa menjadi manusia karena dia melakukan pembatasan pemanifestasian keilahiannya dan menambahkan sifat hakiki kemanusiaan yang menyatu dalam satu pribadi. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.